Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana, episode 55. Clara yang mendengar ucapan Dika bahwa Aditya adalah anak Tuan Winata. Rasa ingin tahunya pun kian menjadi. Sementara Jasmine melihat perlakuan Dika pada Aditya, ia pun berkata, "Dika, kamu apa-apaan sih?" ucap Jasmine, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Kamu ingat enggak kata ayahku? Kalau kita jangan pernah cari masalah dengan keluarga Winata." "Iya, aku ingat kok," sahut Dika, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Lagian, dia ini bukan anak kandung Tuan Winata. Kamu ingat kan, koran yang beredar 3 tahun lalu? Di situ, Tuan Winata mengatakan bahwa beliau meminta maaf karena telah mengatakan bahwa Aditya hanyalah anak angkat." Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata lagi, "Itu kan hanya ucapan Tuan Winata saat sedang emosi." "Iya kan, Dit," ucap Jasmine. Sementara Aditya mendapat pertanyaan dari Jasmine, ia hanya diam tak berkata. "Tuh lihat, dia mana berani jawab," ucap Dika, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Lagian, saya berbicara seperti ini bukan tanpa bukti. Semenjak beredarnya kabar itu, saya langsung menanyakan pada keluarga dekat Tuan Winata. Dan kamu tahu apa yang mereka bilang? Mereka bilang sama saya, kalau Tuan Winata itu tidak punya anak, dan Aditya ini adalah anak pungut," ucap Dika, dengan menunjuk ke arah Aditya. Sementara Aditya, setelah mendengar ucapan Dika, ia pun bergumam, "Jadi, orang-orang sudah tahu ya, kalau saya bukan anak kandung papa," gumam Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Oh ya Pak Dika, makasih untuk tamparannya. Anggap aja kita impas," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Jasmine dan Dika. Namun tiba-tiba, Dika mendorong tubuh Aditya, hingga sedikit terpental. "Hahaha, yuk say kita jalan. Puas rasanya, bisa kerjain dia," ucap Dika. Niat hati, ingin mengajak Jasmine kembali melanjutkan perjalanan. Namun di luar perkiraan Dika, Jasmine malah melangkah menghampiri Aditya. "Kamu enggak apa-apa kan?" ucap Jasmine. "Enggak kok, saya enggak kenapa-napa," sahut Aditya. Melihat hal itu, Dika pun langsung menghampiri Jasmine. "Say, orang miskin kayak dia enggak usah ditolong," ucap Dika, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun, belum sempat Dika berkata, tiba-tiba terdengar Jasmine memotong perkataan itu. "Kamu punya otak enggak? Tadi itu, kalau ada kendaraan yang tiba-tiba lewat gimana? Kalau dia sampai ketabrak, apa kamu mau tanggung jawab?" ucap Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kunci mobilku mana? Kamu kenapa sih? Kok malah marah-marah?" sahut Dika. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, "Kamu dengar enggak? Mana kunci mobilku?" Melihat tingkah Jasmine yang seperti itu, Dika pun langsung menarik tangan Jasmine. "Sini pulang." Sementara para pedagang yang melihat kejadian itu, beberapa dari mereka pun langsung menghampiri Dika. "Bos, jangan gitu dong. Kasian tuh ceweknya," ucap salah satu pedagang. "Maaf Pak, dia ini tunanganku, jadi jangan ikut campur," ucap Dika. "Oh tunangannya toh, maaf kalau gitu. Tapi baiknya, jangan ditarik gitu bos, enggak enak diliatin orang. Urus aja tuh daganganmu, enggak usah ikut campur masalah orang," ucap Dika. "Mentang-mentang kaya, ngebacot seenaknya," gumam si pedagang. Setelah itu terdengar, Jasmine berkata, "Dika lepasin, sakit tahu. Makanya, sini kita pulang," bentak Dika. "Ternyata, benar kata si Cindy, kamu nih orangnya kasar," sahut Jasmine, lalu kembali berkata, "Kalau kamu enggak lepasin, aku teriak nih." "Kamu mau, aku teriakin maling," ucap Jasmine. Mendengar perkataan Jasmine, si pedagang tadi pun berkata, "Ah bos, bisa gawat kalau mbaknya sampai teriak maling. Bos bisa dikeroyok loh," ucap si pedagang.
Mendengar ucapan itu, Dika pun langsung melepaskan tangan Jasmine. Setelah itu terdengar, Jasmine kembali berkata, "Sini balikin kunci mobilku, kalau enggak, aku teriak nih. Kamu apa-apaan sih? Masa tunangan sendiri, mau diteriakin maling," ucap Dika. Melihat Dika yang tak juga memberikan kunci mobilnya, Jasmine pun langsung meneriaki Dika dengan sebutan maling. Terlihat saat itu, preman-preman dan para pedagang lainnya pun langsung berlari ke arah Jasmine. "Mana malingnya Mbak mana?" ucap salah satu preman yang badannya penuh dengan tato. "Ini malingnya Bang," sahut Jasmine sambil menunjuk ke arah Dika. Dika yang melihat orang-orang mulai mengerumuninya, ia pun berkata, "Tunggu Bang, ini salah paham. Saya tunangannya cewek ini," ucap Dika. "Bukan Bang, dia bukan tunanganku," ucap Jasmine, lalu kembali berkata, "Tadi, dia ngerampas kunci mobilku Bang." Mendengar ucapan Jasmine, si preman bertato tadi pun langsung berkata, "Mana kunci mobilnya? Kamu mau balikin atau kita gebukin?" Nih kunci mobilnya Bang," ucap Dika, lalu memberikan kunci mobil tersebut pada Jasmine. Saat itu, wajah Dika terlihat pucat. "Mampus deh kalau gue sampai dikeroyok masa," gumam Dika. Di sela gumamnya tadi, terdengar Jasmine kembali berkata, "Dika, mulai detik ini kita putus. Dan satu hal lagi, mulai hari ini, kamu saya pecat," ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Dika pun bergumam, "Kenapa ya, setiap ketemu dengan Aditya, nasibku selalu apes. Enggak bisa dibiarin nih, gue harus ngasih tahu ke papanya si Jasmine," gumam Dika. Setelah itu terdengar, si preman tadi berkata, "Kamu ngapain masih di sini? Nunggu digebukin ya?" ucap si preman. Mendengar ucapan itu, Dika pun langsung mundur dengan perlahan. Namun saat itu, Dika tidak langsung meninggalkan area pasar tersebut. "Oke Jasmine, kita lihat aja nanti," gumam Dika. Sementara Clara, yang dari tadi menyimak dari dalam mobilnya, ia pun bergumam, "Makin ribet aja nih. Sebenarnya, Aditya ini, anak kandung Tuan Winata atau bukan sih?" gerutuk Clara. Sementara Jasmine, ia pun kembali menghampiri Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Maaf. Tadi kalau enggak salah dengar, kamu nyebutin nama Kak Cindy ya?" "Memangnya, kamu kenal dengan Kak Cindy?" tanya Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Iya, sekarang ini, kita sudah membuat kontrak kerja sama dengan Winata Group, yang saat ini dipimpin oleh Cindy," sahut Jasmine, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya, Cindy pernah bilang, kalau dia kangen banget sama adiknya. Adiknya itu kamu kan?" ucap Jasmine. Saat itu, Aditya ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terdengar, si preman bertato tadi berkata, "Nih bocah gangguin Mbak lagi ya?" "Enggak kok Bang, dia ini temanku," sahut Jasmine. "Oh gitu ya, kirain yang gangguin Mbak lagi," sahut si preman, lalu kembali berkata, "Oke ya Mbak, saya mau lanjutin dinas dulu. Kalau ada yang gangguin, Mbaknya teriak aja," ucap si preman, lalu melangkah meninggalkan Jasmine dan Aditya. Terlihat saat itu, Jasmine langsung tersenyum saat mendengar ucapan si preman tadi. "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri gitu?" ucap Aditya. "Enggak kenapa-kenapa kok, saya merasa lucu saja dengan ucapan si abang tadi, yang katanya mau lanjutin dinas dulu. Haduh, rambut gondrong, wajah sangar, udah gitu, tinggal wajahnya aja yang enggak ditatoin. Saya kira galak tadi," ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun berkata, "Maka dari itu, jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Kadang, orang yang terlihat polos, ternyata lebih berbahaya daripada si abang tadi." Setelah itu terdengar, Jasmine berkata, "Tapi, kamu bukan salah satunya kan, yang polos tapi berbahaya itu?" "Bisa ya, bisa enggak," sahut Aditya, lalu kembali berkata,
Udah ya, aku juga mau lanjutin dinas dulu, ucap Aditya dengan senyum kecil. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi, Jasmine langsung tersenyum. Ya udah, lanjutin sana, saya mau nepiin mobilku dulu, sahut Jasmine. Setelah itu terlihat, Aditya pun kembali mengisi sampah-sampah sayuran ke dalam karung. Sementara Clara melihat Jasmine yang masuk ke dalam mobilnya, ia pun bergumam lagi. Syukur deh, tuh cewek udah pulang, gumam Clara saat itu. Namun, di luar perkiraan Clara, saat itu terlihat, Jasmine hanya menepikan mobilnya saja, lalu kembali menghampiri Aditya. Kamu haus enggak? Aku beliin minum ya, ucap Jasmine. Enggak usah mbak, enggak usah, sahut Aditya. Ya udah, kalau gitu aku bantuin ya, ucap Jasmine, lalu mencoba mengambil sampah sayuran yang sedang dikumpulkan Aditya. Saat itu terlihat, Jasmine memegang sayuran itu dengan ujung jari, sambil menutup hidungnya. Melihat tingkah Jasmine yang seperti itu, Aditya pun berkata, "Udah mbak, enggak usah, ini kotor loh. Kok kamu mau-maunya pungut sampah kayak gini," ucap Jasmine, sambil memasukkan sampah ke karung yang dipegang Aditya. "Kalau sampah plastik, enggak usah diambil mbak," ucap Aditya. Terlihat saat itu, Jasmine mulai terlihat mual. "Udah ya Dit, saya enggak sanggup dengan baunya, saya nunggu di sana saja," ucap Jasmine. "Iya mbak," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Sedang sibuk-sibuknya mengumpulkan sayuran, tiba-tiba terlihat, si preman tadi, datang menghampiri Aditya. Kamu, nih duit, sana beli makanan, enggak usah mungutin sampah kayak gitu," ucap si preman, sambil menyodorkan uang 20.000 pada Aditya. Sementara, si ibu penjual yang tadi memberikan karung pada Aditya. Melihat si preman yang membentak Aditya, beliau pun langsung meninggalkan dagangannya. Si Togar mulai bikin ulah lagi, gerutu si ibu, sambil melangkah menghampiri Aditya. Sesampainya di samping preman, yang diketahui bernama Togar, si ibu penjual tadi pun langsung menarik rambut gondrong si Togar itu. Togar, lo mau apain nih anak?" ucap si ibu, sambil terus menarik rambut si Togar. "Aduh Bu Atik, saya enggak ngapa-ngapain dia. Saya cuman mau ngasih dia duit, untuk beli makan kok." "Bu Ati enggak kasihan, lihat dia mungut-mungutin sampah," ucap si Togar. "Benar gitu?" tanya Bu Atik pada Aditya. "Iya Bu," sahut Aditya. Kirain dia mau gangguin kamu," ucap Bu Atik. Sementara Jasmine melihat Togar yang tak berdaya melawan Bu Atik, ia pun langsung tertawa. "Hahaha, ini baru bisa dibilang the power of emak-emak. Preman pasar aja enggak berkutik," gerutu Jasmine. Setelah mendengar ucapan Aditya, Bu Atik pun langsung melepas rambut si Togar, lalu berkata, Togar, nih anak, mau ngangkut semua sampah di sini. Kamu enggak senang ya, kalau pasar ini bersih, ucap Bu Atik. "Ya senanglah Bu," sahut Togar, lalu bertanya pada Aditya. "Benaran, kamu mau ngangkut semua sampah ini?" "Iya Bang," sahut Aditya. "Berapa banyak yang mau kamu angkut?" "Biar nanti, saya bilangin sama semua pedagang di pasar ini, untuk patungan buat upah kamu. Daripada nungguin petugas kebersihan, yang 5 hari baru muncul. Mendingan, mereka ngegaji kamu aja." "Waduh gengs, si Togar enggak tahu nih, kalau Aditya pemuda yang tajir melintir." Mendengar ucapan Togar, Aditya pun berkata, "Enggak usah bang, makasih banyak. Tapi, kalau abang mau bantuin saya, tolong abang sampaikan sama pedagang sini, khusus untuk sampah sayuran, buah, daging, dan makanan yang udah expired. Mulai besok, bosku akan menempatkan 1 kotak sampah, dan beberapa tong plastik, untuk menampung sampah-sampah di pasar ini. Yang penting, bukan sampah plastik ya bang," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Untuk box sampah, khusus untuk sampah sayuran, dan makanan expired saja. Sedangkan tong, untuk limbah daging atau ikan yang sudah tidak layak jual.
Oke deh, kalau begitu, saya kasih tahu dulu ke mereka, sahut si Togar, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Buset deh, cepat banget responnya, gumam Aditya. Saat itu, Bu Atik ingin berkata pada Aditya, namun tiba-tiba terlihat, mobil yang dikendarai Pak Kasman, berhenti di samping tumpukan sampah tersebut. Aduh mas maaf lama, ucap Pak Kasman. Terlihat saat itu, Aditya mengedipkan matanya pada Pak Kasman, sambil melirik ke arah Jasmine. Sementara Pak Kasman, yang sudah tahu isyarat itu, ia pun langsung melihat ke arah Jasmine. Jadi, Mas Adit enggak mau, kalau ketahuan sama tuh cewek ya. Gumam Pak Kasman. Sementara Dika, yang dari tadi memantau Jasmine dan Aditya, ia pun bergumam. Hehehehe, mampus kau Jasmine. Kalau sampai nih foto, gue kasih lihat sama ortu kamu. Enggak tahu deh, ortu kamu bakalan ngomong apa. Enak aja, mau mecat dan mutusin gue, gumam Dika. Waduh gengs, saat ini, Aditya dan Jasmine, sedang dipantau oleh dua orang, yang satunya Clara, yang satunya lagi si Dika, yang enggak kapok-kapok. Gimana kelanjutan kisahnya ya? Tunggu di episode selanjutnya. Udah dulu ya gengs, sampai jumpa di episode 56.